Hai, Assalamualaikum sahabat bikin-bikin pagi-pagi. Teman lagi ya, hari ini barengan saya Kiki. Ya, hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin teret. Harus ada bunyinya. Ya, kita akan bikin bros yang mungil-mungil gitu, pakai bahan yang relatif terjangkau ya. Nah, pada kesempatan ini saya tuh pengen juga akan cerita sebenarnya apa sih yang harus disiapin, gimana cara nyimpan bahannya. Mas Saf, wah, aku disapa Mas Saf yang jago des. Halo, selamat pagi Mas Saf, Mbak Mei di Palembang, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Evi. Oh, ada Rifan juga. Wah, hari ini nggak camping Van. Oke teman-teman, nanti kita akan sama-sama ya ngebahas step by stepnya gimana. Nah, untuk brosnya sendiri ini adalah bros yang ukurannya relatif kecil sebenarnya ya. Dia punya lubang gitu, manik-maniknya. Nah, di lubang ini nanti akan kita pasangin tidak hanya kawat tapi juga semacam eye pin, head pin. Nah, tujuannya supaya dia bisa kayak gantung gitu brosnya kalau udah jadi ya kan. Nah, wah, dari Mas Samba, selamat pagi, salam kenal. Siapa ya Mbak namanya? 26, waduh. Nah, ini ya, jadi kayak gini modelnya. Ini ada Mbak Desi juga ya, selamat pagi teman-teman. Oke. Biasanya saya kalau sekarang kita mulai aja ya dari mempersiapkan bahan. Nah, saya tuh nyimpen bahan baku yang akan dibuat itu di dalam kompartemen dan dikelompokkannya berdasarkan warna sama berdasarkan bentuknya. Jadi kayak gini, itu warnanya biru tua, bentuknya bulat. Dari bulat yang 12 mili, 10 mili sama 8 mili saya jadikan satu di tempat ini, sehingga ketika saya perlu manik bulat saya tinggal ngambil satu kompartemen yang bulat warna biru. Nah, kemudian saya punya satu lagi kompartemen yang bentuknya oval warna biru. Ini mencakup semua gradasi biru tua ya. Ada yang bahannya plastik kayak gini, ada yang dari kristal, ada yang manik kaca gitu. Nah, setelah nyobain beberapa cara penyimpanan, ternyata sistem yang seperti ini tuh sangat memudahkan sekali untuk kerja. Karena kalau saya mau kerja, saya nggak perlu ngeluarin buka semua kompartemen yang saya punya gitu ya. Karena itu kan akan butuh space yang sangat lebar. Nah, ketika space kita kerja itu lebar, ngambilin bahannya itu jadi jauh. Kalau bikinnya sekitar 1-2 bros mungkin nggak berasa ya. Tapi ketika kita bikin dalam jumlah banyak, itu ternyata jarak pengambilan material yang jauh itu nggak bisa sulit untuk terjangkau gitu. Mbak Mei, gambarnya apa ya yang nggak ada? Mungkin teman-teman yang lagi live saat ini bisa ikut sharing nggak? Gambarnya apa ya yang nggak ada? Jangan-jangan live-nya nggak nyambung. Oh, gambarnya goyang. Ya. Kalau itu mungkin karena memang sinyalnya lagi susah sih Mbak ya. Iya, jadi saya nggak bisa bantuin. Tapi mudah-mudahan masih masih nyampe lah ya. Suaranya mungkin masih bisa didengar. Nah, kemudian setelah manik bulat, manik oval dan panjang, serta yang berikutnya adalah manik yang bentuknya lebar. Nih karena bentuk yang lebar biru tua cuma ada yang kerang. Jadi saya cuma taruh kerang. Biasanya saya punya kayak daun-daun lebar gitu, saya taruh di satu tempat. Nah, nanti ketika teman-teman kerja, waduh, terima kasih banyak teman-teman yang udah nge-share. Ternyata tayangannya cukup jelas ya. Mungkin Mbak Mei bisa cari koneksi yang lebih stabil supaya bisa melihat dengan lancar, atau nanti bisa lihat tayangan ulangnya ya di YouTube channel Koleksi Kiki. Karena kalau nonton YouTube itu ternyata kuota yang dibutuhkan lebih sedikit ya dibandingkan kalau nonton live kayak gini. Nggak terasa loh. Ya, sebagai ibu-ibu yang hemat kita harus ikut berhitung ya. Tapi memang kalau nonton gini lebih seru ya, bisa nanya-nanya langsung. Nah, jadi misalnya kayak gini ya, bros yang ini nanti bagian bawahnya teman-teman bisa ganti. Ini kan pakai bahan yang murah ya, terjangkau. Bawahnya yang satunya
bentuknya diganti batu, yang satunya mungkin diganti sama yang tenun, warnanya sama-sama orange. Kebayang ya? Karena sebenarnya bahan baku yang dibutuhkan untuk bikin bros ini dan bros model-model yang lain tuh sama, cuman bawahnya aja yang dibeda-bedakan. Atau teman-teman bisa beli sebungkus ornamen yang bentuknya kotak, sebungkus yang bentuknya bulat, sebungkus yang bentuknya oval gitu. Jadi dalam sekali pengerjaan warna biru langsung ada 3 model, yang kotak, yang bulat, yang oval. Nah itu sebuah sistem untuk membuat pekerjaan kita jadi lebih cepat dan lebih mudah, tanpa harus kayak nyari-nyari ide yang terlalu banyak gitu. Karena kan kadang-kadang kita kayak stuck gitu kan, aduh bikin apa lagi, model apa lagi, masa modelnya yang sama. Nah kunci berikutnya adalah ketika kita punya model baru, jangan langsung dikeluarin semua di hari yang sama gitu ya, tapi kasih teaser dikit-dikit gitu. Misalnya pada hari pertama kita posting dulu, kita mau bikin nih aneka bros dari ornamen kayak gini gitu ya. Yang diposting ornamennya dulu karena kita masih ngerjain kan, misalnya baru dapat 2 warna aja. Kemudian yang kecil itu dipakai buat apa, yang besar dipakai buat apa. Itu akan membantu orang nungguin nih, wah brosnya gimana sih, modelnya seperti apa sih, kayak gitu ya. Nah padahal bahan baku yang dipakai relatif sama. Karena terus terang kan kalau kita modal masih terbatas ya, itu kan paling sulit adalah menentukan belanja apa ya yang bisa benar-benar kepake, menggunakan yang warnanya itu bisa dimatchingkan. Jadi kalau misalnya teman-teman beli hitam gitu ya, hitam, putih, sama abu-abu. Jadi teman-teman bisa bikin bros hitam aja, bros putih aja, bros abu-abu aja, bros hitam putih, bros hitam abu-abu, bros putih abu-abu gitu ya. Jadi dengan 3 warna tadi bisa dapat semacam 6 variasi warna gitu yang beda-beda. Ini akan sangat membantu penjualan. Nanti pada saat diposting teman-teman bilang itu sebagai bros mamba ya kalau hitam putih. Iya ada yang bumi, kue sama mamba ya. Jadi bros mamba gitu. Nah sekarang yang jangan dilupakan adalah apapun manik-manik yang dipakai, jangan lupa ya guys, kawatnya harus pakai kawat super. Karena kalau nggak pakai kawat super itu pas melintir-melintir sangat mudah sekali jadi copot atau patah kawatnya ya. Untuk bikin model yang seperti ini, nanti dalam 3 minggu ke depan saya akan sharing 3 model yang berbeda menggunakan bahan yang hampir mirip-mirip sama, sehingga teman-teman bisa kreasikan dari bahan-bahan tadi itu ya. Nah untuk bikin yang model seperti ini yang dibutuhkan adalah ornamen yang lebih pendek dari eye pin yang kita punya ya. Jadi kita akan pakai eye pin seperti ini. Itu kita masukkan dulu ke dalam ornamen ya. Nah, ya. Nah, ini dimasukkan sampai keluar di bawahnya. Selamat pagi Mbak Ruli, Mbak Una, Mbak Ria. Langsung happy gitu ketemu Mbak Ruli. Nah, terus habis gitu ini masuk harus lebih panjang karena apa? Karena di bagian bawahnya kita akan bikin loop ya, dilingkarin. Nah tapi sebelum dipasangin loop, kawat yang tadi udah kita potong, mana ya besti kawat? Kawatnya jatuh. Bentar ya. Nah ini kawat yang udah dipotong sepanjang 1 tarikan tangan atau sekitar 1 meter, kita selipkan ke dalam ornamennya. Nah ornamen ini kan harganya cuma 5.000 dapat 6 biji gitu ya. Kalau teman-teman segmen penjualannya adalah kelompok yang lebih mapan secara ekonomi gitu ya. Terus teman-teman bisa diganti jadi bahannya yang lebih mahal atau lebih premium. Misalnya Nepal beads, atau bisa diganti juga dengan batu kristal ya. Ada kristal yang besar dan bagus banget seperti ini. Mbak Kiki ini posisi online-nya ganti ya? Enggak sih Mbak, yang ganti ininya, tripodnya. Ih hebat deh Mbak, hafal banget gitu kalau udah berubah ya. Jadi tripodnya diganti. Jadi nih ya, kawatnya udah masuk. Nah ini kemudian kita buat loop ya, menggunakan tang putar.
Nah, sampai dia bulat kayak gini ya. Selamat pagi Mbak Desi. Nah, ini nanti akan kita biarkan. Berarti kalau teman-teman punya batu, Mbak kalau batunya panjang gimana? Sehingga kan nggak ada tuh eye pin yang panjang banget ya. Nah biasanya kalau pakai batu yang panjang, teman-teman bisa pakai peniti jarum yang panjang banget gitu ya. Nah peniti jarumnya itu untuk dimasukkan ke dalam batunya. Nah jadi peniti jarumnya itu yang dibuat sebagai eye pin dan head pin. Kalau udah sampai di sini, lipat kawatnya jadi 2 sama panjang ya. Oke. Kemudian ujung kawat ini kita lilitkan di eye pin yang paling atas. Nah, sehingga dia bentuknya seperti ini. Yang ada kawatnya di belakang, yang ada kawatnya keluar akan jadi bagian belakang, sementara yang mulus ini akan jadi bagian yang di depan. Nah. Iya, roti udah lewat lagi guys. Dengan tripod yang baru ini, jilbab yang belum disetrika langsung terlihat jelas ya. Sepertinya aku akan kembali lagi menggunakan tripod yang lama. Teman, ini kelopak kerangnya ke dalam 2 kawat sekaligus. Kenapa kok langsung dimasukkan ke 2 kawat, Mbak? Nggak ke 1 kawat aja? Sebenarnya di 1 kawat juga bisa ya. Cuman nanti ini brosnya adalah bros yang dirangkai tanpa sarangan sama sekali ya. Udah penitinya juga nggak ditutup sarangan. Nah jadi bagian belakangnya seperti ini ya teman-teman. Nah jadi benar-benar harus kokoh banget nih posisi manik-maniknya. Mbak kalau misalnya mau ditambahin sarangan lagi boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita tambahin sarangan lagi artinya akan ada tambahan biaya produksi ya. Nah ini harus teman-teman hitung juga. Nah ini taruh di depan sini ya. Nah nanti kawat dari arah depan taruh di belakang. Kawat dari belakang ditaruh di depan. Nah ini kalau udah sampai di belakang ditahan. Baru ini dipelintir ya. Pelintirnya biasa aja kayak gini. Set. Terus kan kawatnya double ya, terus jadi dia sangat kuat banget. Oh bros yang dipakai ini buatannya Mbak Ting Ting guys, Mbak Dino Fancy Craft ya. Ini master banget, jadi kayak brosnya itu dijahit di kayak pasang payet ya, tapi dipasangnya berlayer, jadi kayak ada lapisan ini nih kepak sayap. Tawonnya itu ada berlapis-lapis gitu. Aduh, aslinya bener-bener bling-bling banget. Bagus banget. Nah, ini teman-teman ya. Dilipat ke belakang kawatnya. Setelah sampai kawatnya di belakang, ditahan. Terus diputer ya. Ini kalau kita coba di tuh kan dia nggak goyang ya. Nah ini juga nggak goyang. Nah kemudian ambil 1 kawat aja. Kalau teman-teman ingin menjual brosnya hanya di harga 25.000 misalnya ya, teman-teman bisa ganti bahan batu ukuran 12 mm ini dengan mutiara sintetis yang 12 mm. Atau bisa juga pakai mutiara keramik yang 12 mm. Itu akan mengurangi biaya produksi ya. Karena kan batu itu lebih mahal dibandingkan sama yang mutiara sintetis. Cuma karena pelanggan saya itu sudah jarang ya yang suka sama bahan-bahan dari mutiara sintetis. Jadi biasanya kalau saya bikin bahan yang terlalu dari bahan yang murah sekali itu malah nggak terjual. Nah ini sebuah rahasia juga ya. Jadi orang tuh beli aksesoris
bukan hanya karena aksesoris itu murah gitu, tapi dia pengen aksesoris yang antara manfaat yang dia terima dengan nilai yang dia bayar itu lebih besar manfaatnya gitu. Jadi kalau misalnya sama-sama bros gitu ya, bros ini harganya 25.000, bros ini harganya 75.000 gitu. Nah kalau bros yang 25.000 itu bahannya dari mutiara sintetis, terus yang 75.000 dari mutiara sintetis juga, pastilah orang akan pilih yang 25.000 dari mutiara sintetis. Tapi kalau orang itu ngerti bahan dan dia lihat, wah yang 75.000 ini ternyata bahannya dari batu ya, pakai kristal-kristal, terus juga kayak lebih mewah gitu ya jatuhnya gitu, dia akan beli, dia akan mikir ulang gitu. Sebenarnya kebutuhan saya yang mana ya? Apakah saya cuma perlu sekedar pelengkap aksesoris aja, nggak harus yang mahal-mahal banget, yang penting bisa dipakai. Mungkin dia akan pilih yang 25.000. Tapi ketika dia pengen pakai itu untuk, wah saya harus pakai ini untuk acara kawinan atau untuk acara spesial lain dan biar kelihatan lebih pantas, dia akan pilih yang 75.000. Jadi ketika kita jualan aksesoris, yang terpenting itu bukan murah-murahan siapa gitu dibandingin temen yang lain ya, tapi kita juga harus jelasin dengan harga yang kita tawarkan itu apa sih yang didapat sama pelanggan kita. Jadi kayak misalnya iya harga segini ini karena bahan bakunya dari ini gitu, bahan bakunya ini relatif memang agak, nah itu yang akan kita jelaskan. Nah, dari situ orang-orang yang melihat produk kita untuk pertama kali atau belum pernah beli sama sekali ya, produk handmade, dan nggak tahu tentang bahan baku, nggak tahu tentang proses pembuatan, itu pelan-pelan jadi teredukasi gitu loh. Jadi kayak tahu, oh pantesan aja ya ini mahal, ternyata masangnya satu-satu, terus masangnya itu sampai lama gitu ya gitu, pantes aja susah sih bikinnya gitu. Jadi kadang-kadang nggak sekedar wah jualan saya nggak laku-laku apa karena saya terlalu mahal ya gitu, belum tentu loh. Kadang-kadang justru yang mahal yang dicari orang. Caranya menghadapi customer yang suka nawar banget kalau kita buka harga. Nggak apa-apa, ketika misalnya ya ini kalau kita kan jualan bros, ini harganya berapa mbak? 75.000. Ih mahal banget gitu. Ini misalnya ya, ini sebuah sketsa. Waduh, apa tuh kayak drama-drama pendek-pendek di TikTok gitu. Terus habis gitu, ih mahal banget, nggak 25.000 aja nih. Wow mbak mau cari yang 20, jangan langsung emosi ya. Ih mana bisa mbak kayak gini 25.000, ini tuh bahannya gini. Kadang kan kita emosi juga. Jangan emosi. Tapi ketika dia bilang, ih gak 25.000 aja nih gitu, oh nyari yang 25.000-an bisa mbak. Kalau 25.000-an itu yang modelnya kayak gini. Jadi kita tunjukkan barang yang 25.000-an ke dia. Terus tapi ya gitu mbak, kalau 25.000-an itu dia lebih kecil barangnya ya, gak bisa yang kayak yang ini ya gitu. Terus juga kita kasih tahu lah kelebihan dan kekurangan antara barang yang 75.000 sama yang 25.000. Oh gitu ya, makanya ini lebih mahal karena bahannya beda ya. Iya, karena dari waktu beli bahan baku aja udah beda. Terus ini juga mbak proses bikinnya, yang ini tuh bikinnya digini-giniin, kalau yang ini yang kayak gini gitu. Kalau mau yang 25.000-an bisa mbak, tapi ya nggak bisa dapet yang ini. Kalau yang ini 75.000 ya, tapi buat mbak bisa lah aku potong 5.000 ya, jadi 70.000. Kebayang ya? Jadi jangan pada saat ada orang nawar, yang paling penting yang harus kita sampaikan tuh justru kayak alasan-alasan kenapa sih ini tuh mahal gitu. Kita bantu dia mengenali dan mengetahui alasan kita ngasih harga itu. Nah makanya yang sangat penting adalah pada saat ngasih harga kita tuh harus benar-benar memahami alasannya. Kenapa kok kita kasih harga segitu, apa bedanya sama yang harganya lebih mahal gitu ya, atau yang lebih murah.
Maka di toko kita penting untuk punya beberapa produk ya. Itu tuh bukan untuk dijual sebenarnya. Kita udah tahu pelanggan kita tuh misalnya suka yang harganya kayak 35.000 sampai 75.000 gitu ya. Tapi coba punya produk juga yang harganya kayak 10 ribuan, 25 ribuan buat stok lah sedikit-sedikit gitu, sama produk yang harganya 300 ribuan, 500 ribuan gitu. Tujuannya buat apa? Selain ya kita itu untuk menunjukkan bahwa kita bisa sih bikin yang 25 ribuan sama bikin yang 500 ribuan gitu. Tapi mostly barang-barang kita tuh harganya segini. Nah, pada saat kita ngadepin orang-orang yang memang belum tahu dan belum ngerti tentang produk handmade, itu bisa kita jadikan senjata untuk mengedukasi mereka. Kalau mau yang murah bahannya kayak gini gitu. Kalau mau yang agak mahal juga ada bahannya kayak gini. Karena kadang-kadang bisa jadi loh, pada saat kita jualan yang harga 20.000 gitu ya, nggak laku-laku. Pas kita jualan yang harganya mahal, malah banyak yang beli gitu. Kenapa? Karena tanpa kita sadari ternyata pelanggan atau teman-teman kita itu memang sudah ada di level yang lebih pede ketika dia pakai barang harga sekian. Nah terus Mbak gimana dong kalau kita pengen mengubah? Jadi misalnya pengen ngubah, saya sekarang jualannya di yang murah, saya pengen jualannya di yang mahal. Berarti kita harus perhatiin orang-orang yang biasa konsumsi barang di harga yang mahal itu gayanya tuh seperti apa sih, terus mainnya di mana, bacaannya seperti apa. Nah itu kita harus kayak bikin semacam observasi lah ya, pengamatan, lalu kita hadirkan produk yang memang sesuai kebutuhan dan gaya mereka. Agak ribet sih. Paling gampang tuh bikinlah produk yang sesuai dengan gaya kita, karena kita tuh kan teman-temannya hampir mirip-mirip ya. Jadi kalau kita suka ya kurang lebih teman-teman kita sebagian besar akan suka juga. Mbak Kiki ada pertanyaan, kalau misalkan buat bros 3 sampai 4 buah tapi dalam satu warna, menurut Mbak gimana, apa mending kalau model buat brosnya yang mix warna? Nah ini nggak bisa dijawab saklek sih Mbak Nisa, karena pertama walaupun saya sama Mbak Nisa sama-sama jualan aksesoris, kalau kita mau mengenali lebih dalam lagi, itu sebenarnya pelanggan yang beli di tempat saya sama yang beli di tempat Mbak Nisa itu orang-orang yang berbeda ya. Jadi penting banget untuk kita sebagai pedagang aksesoris tuh bikin catatan ya. Misalnya Mbak, kayak hari ini ada yang beli, siapa tuh namanya XXX, tinggalnya di mana, katakanlah di kota ini, terus belinya apa, ini. Nanti kalau teman-teman 3 bulan lah ya jualan, terus itu nanti kita bisa bikin pengamatan, ternyata orang yang tinggal di kota ini lebih suka bros model gini, harganya yang seginian. Kalau ini sukanya gini, harganya yang seginian gitu. Jadi kalau kita tuh sudah punya hitung-hitungan itu dan kita ngerti, itu aja yang di-keep, nggak usah kebanyakan gaya bikin ini bikin itu. Kalau modalnya pas-pasan ya. Ini tips untuk yang modalnya pas-pasan kayak aku. Udahlah, bikin yang udah bisa kita prediksi bahwa akan ada yang berminat gitu, karena itu akan lebih lebih kecil lah resikonya, karena kita istilahnya sudah kebayang orang-orang yang beli itu seperti apa. Tapi kalau memang kita masih baru nyoba jualan, paling aman ya kita bikin yang ngikutin aja dulu, yang lagi rame tuh bikin apa kita bikin, nggak usah banyak-banyak. Terus habis itu kita mulai tawarin, dari situ kita cek, bikin ini hasilnya gimana ya gitu. Kadang-kadang kan kita bikin warna biru yang ditanya, ada yang ungu nggak Mbak? Atau ada yang kecil nggak Mbak? Ada yang besar nggak Mbak? Ada yang model gini nggak Mbak? Nah itu dicatat setiap kali ada masukan dan komen-komen yang walaupun pas baca komen tuh, kenapa sih yang dicari kok yang nggak ada?
Iya ya, I know what you think. Aku juga mikir gitu. Guys, ya ampun, mudah-mudahan dengan ngobrol yang sepanjang itu teman-teman kebayang ya step by step cara bikinnya. Kalau masih nggak kebayang nanti tak buatin tutorial. Tutorial yang di Reels ya, mungkin yang lebih cepet gitu. Nah, nanti bagian belakangnya akan seperti ini. Ini bagian belakang seperti ini dan setipis ini susah dicapai kalau kita tuh nggak bikin pakai kawat super ya, karena kan teknik bikin bros ini terus terang dipelintir aja sampai jelek. Nah kalau kawatnya nggak kuat itu sekali pelintir coklat itu akan menimbulkan tekanan darah tinggi ya besti. Jadi lebih baik bahan bakunya teman-teman bisa sesuaikan dengan siapa yang akan kita bayangkan untuk membeli. Tapi kalau bisa kawatnya belilah di koleksi Kiki ya, karena saya udah nyobain banyak kawat, walaupun judulnya sama-sama kawat Monel, itu ternyata setelah dipakai teksturnya beda. Karena kawat kayak gini ini kan nggak ada mereknya ya, jadi kayak kawat kiloan gulungan biasa gitu. Sepintas sih mirip-mirip aja, tapi ternyata setelah dipis tuk apa sih letoy, kayak lemes semua gitu, nggak bisa lurus ya. Nah ini biasanya karena kawatnya tuh juga bukan kawat yang kokoh banget buat bikin. Aduh teman-teman maaf ya, ini ada beberapa pertanyaan yang belum kebaca, mungkin nanti akan dibacain. Nah kalau Mbak Nisa sudah tahu pelanggannya suka warna apa, coba nanti pelan-pelan diperbanyak stok yang warna itu. Tapi bukan berarti warna lain yang nggak dicari itu tidak dibikin ya, karena ini adalah sebuah rahasia guys. Jadi kita sudah tahu tuh ya, pelanggan kita sukanya warna pink. Tapi ketika si pink ini hadir sendirian, alias nggak ada hijaunya, nggak ada orange, nggak ada kuning, maka pink ini tidak akan terlihat menonjol gitu. Misalnya pink semua, orang tuh akan kayak jenuh ya, pink lagi. Mereka seperti diingatkan bahwa di rumah banyak bros pink. Tapi coba seandainya pink ini hadir di antara bros biru, bros putih, pasti yang dipilih pink lagi gitu kan ya. Jadi memang warna-warna lain itu perlu ada untuk membuat si pink itu terlihat menonjol ya. Aduh, iya Mbak Desi ya, hanya yang pernah pegang kawat super yang bakalan tahu bedanya. Ini emang kawat pedas bener, tapi menghemat tenaga lah. Nah ini untuk pasang peniti kita cukup pasang aja. Nah kalau bagian belakang ini terlalu ruwet ya guys, mungkin karena kita baru pertama kali bikin, belum terbiasa, dan nguar-nguarnya itu masih berantakan, maka perlu dikasih tutupan semacam lempengan gitu untuk nutup keruwetan yang ada di belakang ya. Tapi kalau sudah cukup rapi dan ditutup sama peniti satu gini aja udah nggak ketok, udah nggak kelihatan, ya udahlah ya, langsung aja dipasangin peniti. Nah ini kawat dari kanan masukkan ke kiri, kawat dari kiri dimasukkan ke kanan. Nah kecubles pada saat bikin bros pakai kawat super tuh sebenarnya ada hikmah dan manfaatnya ya Mbak. Kadang-kadang kita ngantuk kan pas bikin ya, habis kecubles langsung seger mata. Aduh saking tajamnya. Nah yang harus hati-hati sih patahan dari kawat yang nyisa kecil-kecil ya. Kalau bisa sih nggak usah sampai sisa ya. Ada kayak pendek gini, diselip-selipin aja di antara batunya. Ya ujungnya jangan diletakkan di belakang, tapi di bawah batu dan di bawah batu-batu yang besar ini ya. Jatuh. Nah terus ujung ini harus diselipkan tajam kerasa di bagian peniti brosnya ya. Oke, terus berapa kali Mbak perlu dililitnya? 2 kali sudah kuat banget kok sebenarnya ya kalau brosnya kecil aja. Tapi kalau teman-teman pakai brosnya yang besar atau misalnya pada saat bikin ya sama-sama warna biru tua, ada yang satu yang besar, ada satu yang kecil. Nah dari situ kita perlu akalin dengan teknik yang beda ya. Mungkin yang besar ini kan bagian belakangnya juga akan lebih besar, dikasih penampang atau lempengan dulu gitu ya. Kawatnya kurang lebih habis 1 meter lah, 1 meter lebih dikit mungkin. Ini ujungnya disembunyikan di sini. Nah udah banget ya. Oke.
Nah, ini kalau bikinnya dalam jumlah yang banyak, biasanya saya diemin dulu, ini banyak gitu ya. Baru kemudian kalau sudah jadi beberapa bros sekaligus, baru kemudian saya pasangin juntai seperti ini. Jadi prosesnya itu dilakukan setahap demi setahap per jenis kegiatan, supaya kita nggak gonta-ganti tang dan supaya lebih hemat energi karena kita nggak mikir terlalu banyak gitu. Jadi kalau proses yang berulang dan berbeda-beda itu cukup menyita pikiran ya. Karena kita kayak harus habis ini ganti apa? Habis ini bahan apa gitu. Aduh, Mbak Desi, kalau udah bagian nyelip-lipin ini hanya Tuhan dan kita yang tahu ya. Ini pasti salah satu mama-mama yang kalau ada lebihan uang bulanan suka diselip-selipin di lemari, di saku-saku baju ya. Biar kalau pas bersih-bersih terus nemu ada rasa bahagia. Pada yang nyelipin kita juga. Nah, ini cara bikin loopnya ya. Dilipat dulu 90 derajat ke sini. Tujuannya supaya maniknya itu enggak naik turun ya. Lalu ujungnya yang paling luar dijepit, diputar ke arah dalam ya. Bismillah. Nah, ini sampai agak buka dikit kayak gini loopnya. Lalu kita selipkanlah ke dalam eye-pin yang ada di bawah ya. Kalau teman-teman mau yang lebih heboh, bisa dibikin yang panjang gitu ya. Tapi kalau mau yang simple mungkin dikasih satu aja udah bisa. Jadi nggak harus panjang-panjang banget. Kalau mau mirip sama yang saya buat, kayak gini. Ini saya bikinnya 3 manik ya di bagian bawahnya. Karena ini alasannya karena saya nyocokkan kotaknya. Ya ampun Mbak, bener Mbak? Iya bener. Jadi kalau bikin bros jangan sampai pas mau ngejual nggak ada kotaknya kan. Jadi daripada pusing, kita buatlah bros yang sesuai dengan ukuran kotak yang kita punya di rumah. Ini juga salah satu tips hemat versi saya ya. Karena apa? Karena kalau beli kotak itu kan kita nggak bisa, istilahnya beli kotak eceran sama beli kotak langsung 100 biji ukuran yang sama, itu jelas jauh lebih murah kalau kita belinya 100 biji. Tapi 100 biji kotak ukuran yang sama itu kan artinya uang berhenti ya. Kalau kita nggak punya cadangan uang yang besar, ya otomatis berat juga loh harus beli 100 kotak. Dan padahal dalam seminggu kita cuman bikin bros 4 biji, 5 biji, lama dong kepakainya kan kotak yang 100 buah tadi. Nah kalau emang kondisinya kayak gitu, lebih baik teman-teman pada saat bikin bros ya disesuaikan aja sama bentuk kotak yang dipunya di rumah. Tinggal kita ronce-ronce sendiri gitu ya. Nah untuk yang ini sayang sekali belum ada bahan paketannya ya Besti. Jadi untuk bahan paketan itu teman-teman bisa cek aja di albumnya koleksi Kiki. Itu ada beberapa yang dipaketkan. Tapi untuk yang model ini belum kita bikinkan paketannya. Karena apa? Karena ornamen bentuk wajik kotak-kotak ini itu sebenarnya jarang ada dalam waktu yang lama ya. Jadi khawatirnya habis bikin paketan ini terus udah nggak ada lagi. Ya, iya. Kalau datang lagi biasanya modelnya beda sih. Tapi kadang-kadang nggak semua orang itu ketika bahannya diganti langsung memahami cara bikinnya ya. Seringnya ketika bahan bakunya beda langsung kelihatan beda cara bikin. Nah ini kurang lebih kayak gini guys. Nah, cepet kan? Iya. Cara membuatnya. Ada yang bingung nggak? Mungkin mau ditanyakan. Kok cepet banget ya bikinnya? Iya cuma 20 menit. Kalau gitu kita bikin satu lagi lah ya buat yang tadi belum sempat nonton. Tapi kalau sudah nonton dari awal, teman-teman bisa langsung skip aja video ini menuju video berikutnya karena 30 menit terakhir akan bikin teknik yang sama. Aduh.
Ya nih. Zaman dulu waktu masih bikin-bikin pagi-pagi yang pertama gitu ya, saya tuh bikirin materi kayak 1 minggu sebelumnya, 1 bulan sebelumnya. Sekarang setelah bikin-bikin pagi-pagi sudah menginjak tahun ketiga lebih dikit, kayak bingung gitu, ya ampun udah pernah bikin ini, udah pernah bikin itu. Semua kayak udah pernah dibikin gitu ya. Nah ini setelah kawatnya dimasukin, kalau tadi kan yang dimasukkan dulu eye pinnya ya. Ini bisa cara yang kedua, baru eye pinnya nyusul. Yang penting eye pinnya belum dilipat ya. Nah, setelah eye pinnya dimasukkan, kita ambil tang putar yang ujungnya bulat, lalu kita buat loop di ujung. Bismillah ya. Kemudian kawat yang udah dilipat jadi 2 sama panjang kita lilitkan di sini, set ya. Sampai ketika kita coba lalu kita pasang. Mbak, bahan bakunya apa aja? Tadi di awal materi kelas ini sebenarnya saya sempat cerita ya, bagaimana saya nyimpen bahan sama bahan baku yang digunakan. Jadi bahan baku yang digunakan ini teman-teman bisa sesuaikan ya sama target marketnya. Yang penting ada manik bulat, itu dari 12 mili sampai 8 mili. Ada manik oval atau manik panjang, ada yang bentuk oval, kapsul, tetes. Pokoknya yang bentuknya nggak bulat itu saya kategorikan ke dalam manik panjang. Terus kemudian ada manik yang lebar. Manik yang lebar ini sebenarnya kita perlukan untuk menghemat manik-manik ya. Sebab kalau semua dalam rangkaian itu isinya manik bulat dan manik panjang, niscaya bahan baku yang kita perlukan akan jadi lebih banyak ya. Tapi kalau kita kasih manik lebar 2 atau 3, itu dipasangin 3 manik aja brosnya udah langsung kelihatan lebar. Jadi kayak lebih hemat gitu kan. Nah ini masukkan kerang, jepit bagian belakang, simpen, lalu diputer ya. Nah terus kalau teman-teman baru mulai usaha, teman-teman bisa mulai belanja dengan perpaduan manik-manik yang lebih mudah di mix match ya. Jadi misalnya warnanya tadi saya contohkan putih, hitam, abu-abu ya. Nah nanti teman-teman bisa bikin yang pertama bros hitam aja, terus bros putih aja, terus bros abu-abu aja. Nah kemudian bisa di mix 2 warna, hitam putih, hitam abu-abu, putih abu-abu sama putih hitam. Jadi kayak macam-macam ya. Ini sudah dipasang ya. Nah ini juga kita tuk. Bagian belakangnya tampak kayak gini ya. Ini benar-benar tipis, rapih, kuat karena kita pakai kawat super koleksi Kiki. Jadi kawat super nih kawat bahan stainless ya sebenarnya ya, atau suka disebut juga kawat monel. Tapi memang kawat super adalah kawat yang dipakai di bros-bros kita. Karena kalau teman-teman belanja kawat super dari banyak toko, itu akan kerasa banget ternyata kayak walaupun sama-sama 0,4, sama-sama bahan stainless, itu kayak beda-beda gitu pas dipegang. Nah nanti kalau sudah pernah nyobain kawat dari kita, teman-teman akan kerasa bedanya. Oh ternyata kawat super tuh teksturnya seperti ini ya gitu. Pasang kawat dari bawah ya, masukkan maniknya, arahkan ke atas. Terus kawatnya ditahan lagi di bawah, jepit kawat, lalu putar manik-manik yang ada di atasnya. Ya. Nah, setiap kali pasang manik diputar. Berapa banyak yang dipasang manik bulatnya? 3 butir udah bisa ya. Tapi kalau kita misalnya manik bulatnya banyak ya pasangin 4 atau 5 pun boleh. Supaya manik ovalnya jadi nggak terlalu banyak dipasang kayak gitu. Tapi kalau mau 3 gini bisa ya. Kalau teman-teman pengen yang lebih ekonomis, bisa diganti bahannya pakai bahan mutiara sintetis misalnya, atau bisa juga pakai bahan yang akrilik, mutiara keramik itu juga bisa. Oke. Nah, kemudian setelah bulat di tengah terpasang, kita akan mulai memasang dengan menggunakan bahan yang bentuknya oval atau panjang atau kapsul ya. Sama setiap kali dipasang diputer, kawat naikkan ke atas.
Setelah kawatnya sampai di atas, ditambahin manik-manik. Nah, ya. Tahan kawatnya di depan, lipat kawatnya ke belakang. Setelah kawatnya di belakang ditahan, jepit, lalu diputar lagi. Nah, gampang banget. Bismillah. Ya, ini teman-teman bisa lihat. Ini sudah terpasang seperti ini ya. Nah, kemudian kawat dari belakang ini kita naikkan lagi ke depan. Sampai di depan dipasang lagi manik-manik. Boleh yang lebih kecil atau lebih besar ya, sesuaikan aja sama seleranya. Tapi kalau bisa yang jenisnya beda-beda, lipat ke belakang kawatnya, di belakang dijepit, lalu diputar lagi. Asik ya. Gerakannya bahkan bisa dijadikan lagu. Puter, jepit. Puter, tahan, jepit. Aduh, ketahuan banget ya dulu ikut aerobik ini. Aduh. Ya, di belakang arahkan ke depan, tahan kawatnya. Ya. Ini kawatnya sampai belakang lagi, terus diputar lagi. Iya, terus sudah sih diisi aja bagian-bagian yang masih kosong di antara rangkaian manik-manik ya. Baru jepit, rilis. Aduh, itu apa ya, dulu senam BL ya Mbak ya. Masih musim dede. Sekarang ya masih ada paling ya. Mbak jual paket bahan-bahannya enggak? Jual Mbak, paket bahan untuk bikin bros jual. Tapi yang untuk model ini yang belum ada ya. Oh, iya ding, saya dulu sempat beli videonya Berti Tilarso ya Mbak. Atau Vicky Burki. Ya, asik. Mbak, kawat yang panjang satu lagi dibiarkan aja ya. Nah, kalau kawat yang panjang sudah habis ya dimainkanlah kawat yang satunya gitu. Jadi atau dipakai berganti-gantian juga boleh. Nah, nanti kawat yang keduanya ini disisakan dikit buat masang peniti di bagian belakang ya. Nah, jumlah manik-manik yang dipakai itu berapa banyak sih Mbak dalam satu buah bros seperti ini? Nah, kalau bisa teman-teman hitung ya, memang itu akan membantu sekali dalam proses penjualan. Namun karena kerang ini, manik kerang yang dipakai itu kadang beda-beda ya bentuknya, sehingga di bros yang ini pakai satu cukup, di bros yang itu ternyata harus pakai manik lebih banyak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah hitung, paling enggak antar bros, walaupun kita sudah bikin banyak, itu bentuknya nggak terlalu jauh berbeda. Dan besar brosnya juga relatif sama. Karena kita dari awal bahan bakunya itu udah kayak disiapkan terlebih dahulu. Ibarat kata Ayo, ada yang tahu nggak? Itu istilahnya siapa? Ya, ibarat kata ya guys. Memasak gitu, jadi bumbu-bumbunya udah disiapin dulu, baru kemudian kita pas masak kan jadi lebih gampang ya seng-sengnya, karena udah ada kan bahan-bahannya di piring-piring kecil. Nah, terus juga nggak, misalnya mau nambah-nambah ya nggak terlalu rempong lah cari tambahan bahannya. Tapi kalau misalnya kita belum siapin ya otomatis akan susah nemu manik-maniknya itu. Kayak aduh, manik-manik ini di mana ya, manik ini di mana ya. Dan mau bikin sesuatu yang istilahnya selesai dalam 10 menit aja lama, karena nyari manik-maniknya itu nggak ketemu. Sehingga kalau buku-buku motivasi bilang ya, perencanaan itu adalah separuh dari kesuksesan. Waduh. Jadi sebenarnya ya kalau kita bikin apa-apa tuh lebih direncanakan, memang kemungkinan untuk selesainya lebih besar, sebab ya sebagian tahap kan udah disiapkan. Beda kalau misalnya kita tuh belum siap-siapin,
Kayaknya sih bisa ya, tapi ternyata bahannya nggak ketemu lah, nggak ada lah, kurang lah gitu. Akhirnya apa yang sepertinya sudah tampak akan jadi malah tertunda, nggak jadi-jadi. Mbak Kiki itu manik kerang atau akrilik? Yang saya pakai ini manik kerang, Mbak. Akriliknya ada di bagian yang ini ya. Jadi yang coklat ini bahan plastik. Bahan murah 5.000, isi 6 kalau nggak salah ya. Nah dulu ini biasanya dibuat untuk gelang atau dibuat untuk kalung gitu ya. Cuman karena saya makin jarang bikin kalung dan gelang, akhirnya bahan-bahan ini pun dikreasikan jadi kalung juga, jadi bros juga. Tapi bisa. Nah atau teman-teman nanti bisa berkreasi ya, bikin satu set kalung, gelang, sama bros gitu dari bahan baku yang mirip-mirip ini juga bisa. Teret, tuh kan sudah jadi ya guys, nggak lama. Nah ini bagian belakangnya seperti ini. Nah, jadi nanti kawat yang tadi panjang itu akan tersisa sebelah kiri agak pendek, sebelah kanan agak pendek juga. Nah kenapa disisain kanan dan kiri? Karena kebetulan ini buat digunakan masang penitinya. Saya pakai peniti yang ukurannya 3 cm. Ya, sebenarnya peniti makin panjang makin enak sih ya. Pas masang brosnya jadi gampang gitu. Tapi kalau memang brosnya ukuran kecil, jangan sampai penitinya keluar melampaui panjang daripada brosnya. Nanti jadi nggak cantik gitu dipakainya. Ya, kalau penitinya udah terpasang, kawat peniti yang di sebelah kanan masukkan ke lubang kiri. Kawat dari kiri dimasukkan di lubang kanan, persis kayak lagi masang kancing baju ya nih teman-teman yang suka jahit baju seragam-seragam anak-anak yang kancingnya gampang hilang. Pasti udah fasih banget lah nanti pas bagian pasang peniti ya. Mbak, kawat super sepertinya bukan pasangan yang bagus untuk mutiara sintetis ya, karena kalau pakai kawat super biasanya beset-beset. Bener. Jadi pada saat pakai kawat super ini kan biasanya tenaga kita tuh udah kuat banget ya Mbak ya. Jadi otomatis pas muter itu kurang nahan. Nah sebenarnya kunci dari pakai kawat super di mutiara sintetis adalah, nanti saya tunjukkan ya, biar dia nggak beset. Itu kuncinya adalah pada saat melintir, tarikannya itu harus notok, jedok, bener-bener di pojoknya atau di paling sudut luarnya dari kawat super supaya dia nggak bergerak atau tidak tergores. Tapi kalau masih ada ruang antara bagian kawat bagian mutiaranya itu, dia masih bisa maju mundur ya. Sebentar, ini nanti saya tunjukkan. Nah ini bagian ujung kawatnya disembunyikan teman-teman di antara manik-maniknya. Oke, bismillah ya. Nanti teman-teman raba depan ini sudah nggak ada bagian tajam-tajam. Nah bagian belakangnya nanti akan seperti ini. Mbak, untuk bros gini perlu dikasih lempengan enggak? Nah sebenarnya dikasih lempengan atau enggak itu kebutuhannya dilihat dari seberapa mampu peniti kita tuh nutupin keruwetan di bagian belakang ya. Jadi kalau bagian belakang kayaknya nggak terlalu ruwet, nggak usah dikasih lempengan juga sudah oke. Tapi kadang-kadang kan ya namanya proses bikin itu macam-macam ya. Kalau kelihatan di belakang ini nggak rapi dan berantakan banget, itu pada saat kita jual nanti kita jadi nggak pede ya kan. Nah kalau kita nggak pede, lebih baik di bagian belakangnya ditutupin sama lempengan dulu. Hai Mbak Ting Ting, aku pakai bros buatanmu loh. Jadi fungsi lempengannya itu seperti itu. Kecuali teman-teman mau kasih lempengan itu untuk ornamen hias ya, jadi kayak pelengkap. Nah itu bisa ditambahkan di bagian belakangnya. Nah ini kemudian bagian bawahnya yang sudah kita kasih eye pin, kita kasih juntai ya. Sama proses kasih juntainya. Oke. Ini saya kasih bola dulu, bola bakar. Ini juga bahannya plastik, akrilik. Nah, setelah dimasukkan eye pinnya tekuk atau lipat 90 derajat ya, boleh ke kanan, boleh ke kiri.
potong, sisakan sekitar 1 cm. Ini potongan kawat kecilnya jangan lompat-lompat ya. Disisihkan di satu tempat supaya nanti gampang ngebuangnya, juga nggak tajam-tajam berserakan. Lalu dengan tang putar, lipat ini ya. Nah, kemudian masukkan ke dalam sininya. Nah, ya. Terus diputar. Bismillah. Dan kita ambil lagi eye pin. Nah, ini terus kita masukkan, ini ukuran 10 mm. Ini kita lipat dulu. Lalu dipotong ya. Nah, ini dilipat ke sini. Nah, kemudian dipasang di bawahnya. Ini saya putar balik aja. Ini saya kasih pin dulu. Kemudian bagian atasnya dibuka, dipasang di sini. Oke, teret, sudah jadi ya. Nah, kalau pakai mutiara sintetis itu supaya tidak terlalu banyak ya gesekannya, yang paling harus diperhatikan pada saat kita bikin pelintiran adalah nih, bonus materi, bonus CC. Nah, ini saya punya mutiara sintetis ya, masukkan. Ini kan dilipat ya. Ini teman-teman jepit ya bawahnya. Pada saat melintir ya, ini jangan sampai ada ruang nih di sini. Antara kawat pojok sini sama sini ada ruang, sehingga nanti pada saat dipelintir mutiaranya maju mundur cantik ya. Jadi pada saat melintir, kalau mutiara sintetis yang dipelintir ya sebenarnya apapun yang dipelintir itu sebenarnya harus kayak gini nih. Tekan tangannya, narik keluar, baru dipelintir. Narik keluar, pelintir. Narik keluar, pelintir. Narik keluar, pelintir. Jadi pada saat dipelintir, ini mutiaranya nggak ikut ke pelintir. Tapi memang ini nggak semudah tampaknya sih. Ya, benar, nggak semudah tampaknya karena ya namanya kalau kita sambil narik keluar itu tangannya lebih pedes lagi ya, lebih sakit lagi gitu. Dan ini kalau bisa nggak ada jarak ya di antara kawat bawahnya, karena kalau dia semakin gampang goyang, masih muter-muter gitu ya, mutiaranya masih kerasa bisa muter, artinya potensi dia tergesek jadi lebih besar. Nah, kabar baiknya mutiara sintetik kan sebenarnya ringan ya, sehingga selama desain kita tuh nggak menjuntai yang jauh keluar, kita pakai kawat biasa aja sebenarnya, kawat yang nggak harus kawat super pun itu sudah bisa menopang beratnya si mutiara sintetis. Kenapa sih kok dipakainya yang kawat super? Nah, kawat super ini kan bisa nih loh menjangkau bagian luar-luar gini ya, yang sampai kayak gini. Itu dengan tetap kokoh, karena kalau kita ini tung gini ya, itu dia nggak goyang. Nah, tapi kalau misalnya desainnya di sarangan bros aja, kayak bikin bros klasik atau bros awan yang sudah ada penampangnya di bawah, nggak harus pakai kawat super, nggak apa-apa. Karena apa? Kita juga harus hemat tenaga kita ya. Halah, toh desainnya juga nggak menunjukkan kesuperan kawatnya gitu, nggak ada bagian yang menjuntai. Ya udah pakai kawat yang lebih ringan aja, karena pegel loh kalau bikinnya pakai kawat super ya. Nah, cuman memang pegelnya terbayar sih setelah lihat hasilnya, karena kayak lebih rapi, nggak gampang putus, lebih kokoh bros-brosnya, dan kita pun akhirnya jadi lebih percaya diri pada saat ngejual aksesoris buatan kita. Oke teman-teman, gitu dulu ya ketemuan hari ini. Kayaknya hari ini lebih banyak ngobrolnya ya.
Tapi mudah-mudahan sharingnya ini bisa membantu teman-teman yang pengen buka usaha ya, jadi lebih percaya diri, lebih berani buat mulai nyobain buka usaha gitu ya. Mudah-mudahan lancar usahanya, berkah, dan bisa membantu perekonomian keluarga juga ya. Sampai gitu dulu ketemuan hari ini, ketemu lagi minggu depan ya. Dadah.